Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizi. Di sini saya akan membuat tugas termodinamika dasar 1. Di sini saya berkelompok 4 orang akan menjelaskan apa itu ilmu termodinamika. Dan saya akan menjelaskan apa itu termodinamika dan bagaimana peran penting terhadap dunia engineering. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang jenis-jenis energi, pengertian fisik dan rumusnya. Langsung saja ke nomor 1. Apa itu termodinamika? Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, di mana termo yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika merupakan satu bidang ilmu yang mempelajari penyimpanan, transformasi atau perubahan, dan transfer energi. Atau bisa juga ilmu yang mempelajari tentang energi, bentuk, dan transformasi energi serta interaksi antara energi tersebut dengan materi. Termodinamika merupakan konsep yang fundamental yang diaplikasikan pada mesin uap, peralatan pemanas, pembakaran, dan komponen pembangkit listrik mesin uap, pembangkit listrik dari energi fosil, biomasa nuklir, dan lain-lain. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja entropi, dan kespontanan proses. Jadi ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi serta sifat-sifat pendukungnya menjadi energi dan serta sifat-sifat pendukungnya. Peranan penting ilmu termodinamika dalam dunia engineering untuk menganalisis dan merancang sesuatu yang sesuai kebutuhan manusia, memperbaiki rancangan kinerja melalui faktor pengurangan biaya total atau dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis energi, pengertian fisik dan rumusnya. Energi didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja. Energi dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu energi yang tersimpan dan energi pada proses perubahan. Di sini saya akan menjelaskan energi yang tersimpan. Energi ini merupakan energi yang tersimpan pada suatu materi yang mencakup yaitu 4 energi potensial, energi kinetik, energi internal, dan energi aliran. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki materi karena posisi ketinggian. Energi potensial yang dirumuskan dengan persamaan energi potensial sama dengan M kali G per kali Z atau H, atau massa kali gravitasi atau kali ketinggian. Yang energi potensial satuannya Joule, kecepatan energi potensial satuannya Watt, massa benda kilogram, dan laju aliran massa kilogram per S. Yang kedua, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi kinetik dirumuskan dengan persamaan energi kinetik sama dengan M kali P kuadrat atau setengah kali massa kali kecepatan. Energi kinetik satuannya Joule, kecepatan energi kinetik satuannya Watt, massa benda satuannya kilogram, laju aliran massa kilogram per S, kecepatan gerak benda M per S. Yang ketiga, energi internal. Energi internal adalah energi yang dimiliki suatu materi karena aktivitas gerakan dan konfigurasi dari molekul-molekulnya. Molekul ini dipengaruhi oleh suhu. Dengan demikian, energi internal dapat juga diartikan sebagai energi suatu materi karena suhu yang dimilikinya. Yang keempat, energi aliran. Energi aliran adalah energi yang dimiliki suatu fluida yang mengalir karena memiliki tekanan dan volume tertentu. Energi aliran
persatuan massa adalah sebesar P kali V, di mana P adalah tekanan fluida dan P adalah volume spesifikasi fluida, atau energi aliran. P kali V atau pressure kali volume. Dan saya akan menjelaskan tentang energi pada proses perubahan. Itu ada dua, energi panas. Energi panas adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Panas ini mengalir melalui 3 mekanisme, yaitu perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konveksi, perpindahan panas radiasi. Yang kedua, energi kerja. Kerja biasanya dilambangkan dengan W, adalah energi yang dihasilkan oleh suatu gaya F yang bergerak pada jarak tertentu S, yang dirumuskan dengan persamaan W sama dengan F kali S. Sekian dari saya yang menjelaskan ilmu termodinamika tadi. Itu tentang kemampuan saya yang saya baca. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan akan ada teman saya lagi yang menjelaskan materi-materi berikutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Gustav Erik. Saya akan meneruskan teori dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan sistem tertutup, terbuka, dan sistem terisolasi. 1. Sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turun campur tangan dari pihak lainnya. Secara teoritis sistem tertutup ini ada, tapi kenyataannya sistem tertutup ini tidak ada. Rumah kaca merupakan contoh sistem tertutup, di mana rumah kaca tidak terpengaruh dengan sistem di luarnya. Sebuah rumah kaca terbuat dari gelas atau plastik dan menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari. 2. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar. Contoh dari sistem terbuka ini adalah Microsoft, yang selalu mengikuti kebutuhan para konsumen tiap zamannya. 3. Sistem terisolasi adalah sistem di mana tidak memungkinkan terjadi perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungannya. Contoh dari sistem terisolasi tersebut adalah termos. Kenapa sih termos? Dikarenakan energi manapun materi tidak akan keluar apabila tutup dari termos tersebut tidak dibuka. Sekian dari saya, dan teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Priyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang steady state dan unsteady state. Yang pertama, steady state yaitu suatu sistem berada dalam kondisi tetap apabila tidak ada satu pun sifatnya mengalami perubahan terhadap waktu tertentu, atau mengalami perubahan terhadap waktu namun sangatlah kecil sehingga dapat diabaikan. Untuk suatu volumatur dalam keadaan tetap, identitas dari zat di dalam volumatur terus-menerus mengalami perubahan, namun jumlah totalnya selalu konstan pada setiap waktu dan tidak terjadi penumpukan massa, sehingga terdapat persamaan dm cv per dt sama dengan 0. Jadi neraca laju massa yaitu sigma 1 m dot 1 sama dengan sigma 2 m dot 2, di mana m dot 1 yaitu laju aliran massa sesaat pada sisi masuk, dan m dot 2 yaitu laju aliran massa sesaat pada sisi keluar. Selain laju aliran massa, pada keadaan tetap laju perpindahan energi oleh kalor dan kerja juga konstan terhadap waktu, sehingga neraca laju energinya seperti berikut ini: Q dot CV ditambah sigma 1 m dot 1 dalam kurung H1 ditambah setengah V1 kuadrat ditambah Z1 dikali G sama dengan
W dot CV ditambah sigma 2 M dot 2 dalam kurung H2 ditambah setengah V2 kuadrat ditambah Z2 dikali G, di mana H adalah entalpi spesifik, V kecepatan, dan Z adalah ketinggian. Contoh peristiwa pada keadaan tetap dalam kehidupan sehari-hari adalah setrika listrik yang telah mencapai suhu konstan akan berada dalam keadaan tetap. Yang kedua, unsteady state atau tidak tetap. Suatu sistem berada dalam keadaan tidak tetap apabila keadaan mengalami perubahan terhadap waktu tertentu. Contohnya adalah sesaat menghidupkan atau mematikan turbin, kompresor, dan motor. Selain itu, bejana yang sedang diisi atau dikosongkan juga termasuk ke dalam keadaan tidak tetap. Neraca masanya adalah MCV dalam kurung T dikurang MCV dalam kurung T0 sama dengan sigma 1 M1 dikurang sigma 2 M2. Pada keadaan tersebut menyatakan bahwa perubahan jumlah massa yang berada dalam volumatur sama dengan perubahan antara jumlah total massa yang masuk dengan jumlah total massa yang keluar. Neraca energi. Untuk neraca laju energi dapat diintegritasikan dengan mengabaikan pengaruh energi kinetik dan energi potensial, sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. UCV dalam kurung T dikurang UCV TN sama dengan QCV dikurang WCV ditambah sigma 1 M1 H1 dikurang sigma 2 M2 H2. Demikianlah penjelasan tentang steady state dan unsteady state. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafar Catur Prayoga, NIM 2016 030438. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi bisa diubah ke dalam bentuk energi yang lain atau jumlah energi yang selalu kekal, atau dengan kata lain total energi yang di awal proses sama dengan yang ada di akhir proses. Selanjutnya, hukum pertama pada sistem tertutup, yaitu perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh sistem. Dengan kata lain, di sini persamaan selisih energi yang masuk dan energi yang keluar. Selanjutnya, hukum pertama pada sistem terbuka. Perubahan energi pada sistem terbuka merupakan selisih antara energi yang masuk pada sistem dan energi yang keluar dari sistem. Di sini kebalikannya, di sini ada perbedaan selisih energi yang masuk dan selisih energi yang keluar. Ya, selanjutnya itu dengan kondisi steady state. Untuk keadaan steady state yaitu laju aliran massa dan energi baik yang masuk maupun yang keluar tidak berubah terhadap waktu, sehingga tidak ada perubahan massa dan energi dalam sistem, atau dengan kata lain energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.